dan juga Mbak Nisa yang sudah bergabung di kita di sini. Selamat pagi, Mbak Nisa. Pagi, Mbak Eva. Apa kabar? Kabar baik. Gimana kabarnya di sana, Ibu? Alhamdulillah baik. Ini manggilnya siapa ya? Ninis, panggil Ninis saja, Mbak. Ninis ya, Ibu Ninis ya? Iya. Ibu Ninis ya, oke, lebih dikenal dengan sapaan Ninis ya, Ibu Ninis. Ini kita masih menunggu beberapa partisipan yang bergabung ya. Sebelumnya kita sapa juga Pak Kombes Pol Sony Sanjaya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak ya di sana ya? Di kantor, Pak? Di kantor. Di kantor. Terima kasih nih sudah bergabung, Pak. Tapi mungkin kita menunggu waktu sebentar, kira-kira 5 menit untuk menunggu partisipan yang lainnya. Boleh ya, Pak ya? Boleh, udah biasa. Ya, sebentar, Pak. Mana, Dek?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan terus diberkahi nikmat dan juga karunia dari Allah SWT sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan pastinya tak lupa kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan kegiatan dan beraktivitas normal seperti biasa kembali. Terima kasih yang sudah bergabung di acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh. Kali ini merupakan webinar nasional series keempat dengan mengangkat tema hak pilih TNI dan Polri dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang nantinya akan berlangsung sampai dengan pukul 12 siang. Dan sebelumnya kita minta kepada peserta untuk memastikan koneksi visual dan juga audio pada perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Apakah sudah terkoneksi dengan baik? Apabila nantinya ada gangguan teknis, silakan menginfokan kepada kami melalui kolom chat. Dan apabila nantinya koneksi tiba-tiba terputus, bisa langsung masuk kembali melalui link yang sudah di-sharekan sebelumnya. Dan kami sangat berharap di sini peserta untuk tidak keluar masuk meeting room ya, dan tetap stay tune sampai dengan acara ini selesai, karena nantinya akan ada penyediaan e-sertifikat bagi peserta yang mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk tidak mengupload ataupun juga mengunggah foto, video, animasi apapun yang tidak ada kaitannya dengan diskusi yang akan kita bicarakan hari ini. Dan untuk kelancaran diskusi kita, pastinya kami sangat memohon perhatian dan juga kerjasama dari seluruh peserta yang sudah hadir untuk bisa memute-kan speaker sampai dengan nanti ada di sesi tanya jawab dan dipersilakan untuk berbicara. Dan juga kami informasikan di sini bahwa saat ini kita live di akun Facebook KIP Kota Banda Aceh yang nantinya juga akan terus kita record diskusi ini dan akan kita upload kembali di dalam channel YouTube KIP Kota Banda Aceh. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat pagi sekali lagi walaupun ini partisipannya masih baru beberapa ya, karena mungkin sebagian peserta juga mengikuti dari live Facebook KIP Kota Banda Aceh. Saat ini telah hadir bersama kita Ketua KIP Kota Banda Aceh, Bapak Indra Milwajaya Sos, dan juga anggota KIP Kota Banda Aceh, ada Bapak Yusri Rajali, Bapak Yus Hadi, Bapak Hasbullah Yunus, dan Bapak Muhammad. Dan pastinya juga sudah ada Sekretaris KIP Kota Banda Aceh, Bapak Rahmat Sadeli. Dan juga jajaran Sekretariat KIP Kota Banda Aceh. Saat ini juga terpantau ada beberapa partisipan yang bergabung itu dari KIP atau KPU, KPU Kabupaten Kota lainnya. Terima kasih yang sudah bergabung.
Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar nasional series keempat dengan mengangkat tema Hak Pilih TNI dan Polri dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh secara virtual pada hari ini Rabu tanggal 25 November 2020 kita mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kita hari ini, tema diskusi kita hari ini dilatar belakangi oleh munculnya wacana pemulihan hak pilih bagi anggota TNI Polri pada pemilu, yang didasarkan pada perkembangan dari demokratisasi dan juga hak asasi manusia, di mana menempatkan hak pilih sebagai hak dasar yang tidak dapat dilanggar oleh negara. Namun di sisi lain, kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 200, di sana jelas disebutkan bahwa dalam pemilu, anggota TNI dan Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih. Nah, pengaturan ini saat ini tidak lagi ditemukan di dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Sehingga menimbulkan polemik yang akan adanya peluang TNI Polri memiliki hak pilih di dalam pemilu. Nah, kondisi ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Apakah TNI dan Polri memiliki hak pilih sebagaimana warga negara lainnya? Kenapa TNI Polri tidak diperbolehkan memilih? Bukankah hak memilih telah diakui di dalam pasal 28 UUD 1945? Nah, untuk membedah secara komprehensif polemik ini, langsung saja saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Indra Milwadi Esos. Beliau adalah Ketua KIP Kota Banda Aceh yang sebelum bergabung sebagai Komisioner KIP Kota Banda Aceh, beliau sempat aktif berorganisasi di beberapa lembaga kemanusiaan internasional dan sudah bergabung menjadi Komisioner KIP Banda Aceh dari periode 2013 sampai dengan 2018. Dan selanjutnya saat ini telah menduduki jabatan sebagai Ketua KIP Kota Banda Aceh. Nantinya Pak Indra akan membawakan presentasi terkait dengan hak pilih TNI dan Polri dalam pemilihan umum dalam perspektif penyelenggara kira-kira seperti apa. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Eva sehat? Insya Allah sehat Pak. Sehat ya? Ya, harus sehat ya Pak ya, harus semangat kita. Selanjutnya ada juga narasumber kita yang kedua, Bapak Kombes Pol Sony Sanjaya. Beliau selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, mewakili dari Polda Aceh hari ini. Dan nantinya Pak Sony Sanjaya akan membawakan presentasi dan juga ulasan kira-kira hak pilih Polri di dalam pemilu itu seperti apa dari pandangan Polri sendiri. Assalamualaikum Pak Sony, saya sapa lagi. Pak Sony? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ini saya sapa kembali. Dan suara saya masih terdengar dengan jelas di sana ya, Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Sony. Dan nantinya akan ada pemaparan juga kira-kira hak pilih TNI dan Polri dalam pemilu dari perspektif Perludem itu seperti apa, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Perludem, itu ada Ibu Khairunisa Nur Agustiati atau sama ini lebih dikenal dengan panggilan Ibu Ninis. Beliau adalah Direktur Eksekutif Perludem ya, sejak Agustus kemarin telah menggantikan Ibu Titi Anggraini. Dan beliau ini sebagai seorang aktivis pemilu asal Palembang mengawali karirnya dari peneliti di Lembaga Pemilu Center for Electoral Reform atau Sentro ya, satu lembaga pemilu yang dipimpin oleh Pak Hadar Nafis Gumai. Dan selanjutnya karirnya terus berlanjut bergabung di dalam Perludem sebagai program officer dari 2012 sampai dengan 2016 dan juga menduduki Deputi Program Perludem dan saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perludem. Selamat pagi Pak Ibu Ninis. Pagi Mbak Eva. Iya, senang sekali nih bisa menyapa langsung. Biasanya ngelihatnya dari media TV nih Bu. Enggak. Iya. Oke, semangat Ibu ya. Insya Allah. Iya. Dan perkenalkan saya Eva Maudia Putri selaku moderator hari ini yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Baik, langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama yang akan disampaikan langsung oleh Pak Indra terkait dengan hak pilih TNI dan Polri dalam pemilihan umum dalam perspektif penyelenggara. Apakah TNI Polri memiliki hak pilih sebagai warga negara lainnya? Mengapa TNI Polri tidak diperbolehkan untuk memilih? Kenapa nih Pak? Bukankah hak memilih juga diakui di dalam pasal 28 UUD 1945? Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Ibu Eva Maulidia, moderator KIP Kota Banda Aceh yang sangat besar perannya pada diskusi-diskusi webinar kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Suara saya jelas ya Bu Eva ya? Jelas Pak. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, mewakili Kapolda, Bapak Irjen Wahyu Widada, Bapak Kombes Sony Sonjaya. Terima kasih sudah bersedia bergabung Pak. Pasti Direktur Reskrimum ini pasti kesibukannya luar biasa. Tapi alhamdulillah beliau bersedia dan menyempatkan untuk memberikan kita pandangan-pandangan dan informasi dan pengetahuan terkait nanti materi yang akan beliau sampaikan. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Khairunisa Nur Agustiati. Beliau ini untuk KIP Banda Aceh, untuk kita tidak terlalu asing juga karena beliau ini dosen kita, fasilitator waktu Ortuk ya. Jadi semua komisioner dan sekretaris se-Indonesia itu, baik provinsi dan kabupaten kota, semuanya diundang atau di BIMTEK, diberikan orientasi tugas oleh KPU RI, dan Banda Aceh, 5 komisioner plus sekretaris itu waktu itu ada 3 fasilitator, dosennya itu salah satunya itu Bu Khairunisa Nur Agustiati atau Bu Ninis, ya, Direktur Eksekutif Perludem. Ini Perludem udah yang kemarin Ibu Titi juga sudah jadi pemateri kita. Ini sekarang Bu Ninis, alhamdulillah terima kasih menyempatkan juga, pasti beliau juga banyak sekali kesibukan. Namun saya yakin nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi yang menarik, yang berguna untuk penambahan pengetahuan kita. Kemudian yang saya hormati para anggota KIP Kota Banda Aceh ya yang hadir, ada 4 orang. Nggak tahu nih yang udah hadir siapa. Kayaknya tadi ada Pak Yusadi ya, ada Pak Yusadi, mungkin juga ada yang lain-lain. Kemudian Pak Sekretaris KIP Kota Banda Aceh yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan kita sehingga kita bisa melakukan banyak kegiatan. Juga teman-teman tadi ada juga dari Polresta Banda Aceh. Jadi kita kemarin sudah saya bilang itu kepada Kasat Intel, ini dirnya menjadi pemateri ini, kalau nggak ada nanti bisa ditanya nanti ini. Ada tadi hadir kelihatannya. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman semua, rekan-rekan partisipan, mungkin dari KIP Kabupaten Kota, para staf KIP Kota, ya, KIP Kabupaten Kota lain di Aceh, mungkin juga di luar Indonesia juga masih ada. Pertama sekali tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat diberikan kesempatan bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini sebenarnya webinar seri keempat. Jadi ini kegiatan yang kita lakukan memang kemarin kan di masa Covid itu kita anggarannya memang banyak dipotong. Jadi minus anggaran memang. Kemudian tapi kita bersepakat di KIP Kota Banda Aceh kita tidak mau idle, kita tidak mau diam saja, tapi tetap melakukan kegiatan-kegiatan, mendiskusikan hal-hal yang penting terkait dengan kepemiluan sebagai bukti komitmen dan profesionalitas kita sebagai penyelenggara, dan juga kita ingin mengangkat terus, mendiskusikan, membahas wacana-wacana tentang kepemiluan. Jadi ini seri yang keempat, Pak Sony dan Bu Ninis, juga teman-teman yang lain. Yang pertama kemarin terkait dengan sosialisasi, itu Bu Titi, kemudian ada terkait dengan Pilkada Aceh, karena ada polemik di Aceh, apakah 2022 atau 2024, saya pikir kita semua well informed soal hal ini. Kemarin itu kita sempat mengundang Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Ahmad Doli Kurnia. Kemudian ada lagi diskusi tentang hal teknis terkait dengan penggunaan IT pada pemungutan penghitungan suara. Kemarin kita pematerinya narasumbernya Bang Alwan, Pak Alwan Olariantobi, Ketua Koordinator Seknas DPPR Pusat. Nah, ini yang keempat hari ini. Mudah-mudahan nanti ada yang kelima terkait dengan pemutakhiran pemilih. Nah, hari ini temanya kita terkait dengan penggunaan hak pilih TNI dan Polri dalam pemilihan umum. Jadi
pemilih ya, dalam pemilu ya, kita sepakati pemilu ini penting kita jaga tingkat akuntabilitasnya dan tingkat level demokrasinya yang baik, ini penting kita jaga. Dan salah satu isu yang penting dan selalu dinamis terkait dengan pemilu dan sangat menjadi perhatian itu adalah tentang pemilih. Jadi pemilih ini sangat selalu menjadi perhatian. Dan terkait dengan pemilih, ini isunya sangat dinamis. Tidak hanya di tempat kita, di tempat-tempat lain, isu tentang siapa yang memiliki hak memilih dan menggunakan hak pilihnya, itu selalu menjadi pembahasan. Di luar negeri misalnya, terkait dengan usia. Jadi usia itu apakah 18 tahun, apakah 17 tahun, apakah 16 tahun, ini menjadi isu. Bahkan kalau dulu lagi, yang menjadi isu adalah ada juga negara yang perempuan, ini maaf, perempuan tidak diberikan hak memilih, yang memilih hanya laki-laki saja. Tapi sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Jadi ini terus dinamis dan berkembang. Kalau di tempat lain juga ada isu misalnya di samping usia, ya juga terkait dengan status misalnya. Nah di kita juga ada itu. Jadi di Indonesia sekarang yang menjadi wacana, kalau dulu ya, kalau saya baca di undang-undang yang lalu, bahkan itu ODGJ tidak boleh memilih. Kemudian yang tidak boleh memilih lagi adalah orang narapidana yang di dalam penjara. Tapi ini kemudian sekarang sudah berubah. Jadi ODGJ sepanjang dia tidak dihalangi dengan surat dari dokter yang menyatakan tidak mampu memilih, dia memilih. Ya, orang dengan gangguan jiwa. Kemudian narapidana juga sekarang jelas hak pilihnya dan selalu menjadi isu bagaimana mekanisme pemberian hak pilih bagi para narapidana di dalam rumah tahanan. Ya. Kemudian yang di Indonesia lagi sekarang yang masih menjadi isu adalah salah satunya tentang status perkawinan. Jadi di dalam undang-undang disebutkan bahwa yang mempunyai hak memilih di samping 17 tahun, kemudian warga negara Indonesia, juga disampaikan bahwa 17 tahun atau sudah garis miring pernah menikah. Jadi kalau umur 14 tahun sudah menikah atau pernah menikah kemudian berpisah, maka ini juga mereka punya hak pilih. Nah, ini sempat digugat juga ke judicial review ke MK oleh Perludem, tapi kemudian dibatalkan karena mungkin dia terkait dengan undang-undang admin kependudukan. Nah, satu lagi yang juga menjadi isu kita adalah TNI Polri di Indonesia. Nah, TNI Polri ini bukan tidak punya hak memilih, tapi hak memilihnya tidak digunakan. Dalam undang-undang itu disebutkan begitu. Nah, ini yang kita bahas. Nanti saya akan menyampaikan dalam perspektif penyelenggara. Nanti ada Pak Dir menyampaikan. Nah, mereka sendiri ini bagaimana nih para TNI Polri sendiri mau milih apa enggak sih sebenarnya? Nah, nanti kemudian akan disampaikan nanti oleh Mbak Ibu Ninis terkait dengan mungkin dari skup yang lebih luas lagi. Baik, mungkin bisa dibuka slide-nya. Lanjut, bisa. Ya, jadi dari sejarah pemilu kita, ya, dari sejarah pemilu kita yang pertama tahun 1955. Itu di 1955 TNI Polri tidak dibatasi hak pilihnya. Jadi TNI Polri itu memilih. Bahkan kemarin itu ada beberapa partai yang didirikan oleh TNI Polri, walaupun katanya mereka sudah pada saat itu non aktif. Contohnya Pak Ahana Nasution waktu itu berpangkat kolonel, ada Gatot Subroto ya. Jadi pada 1955 TNI itu memilih. Kemudian ternyata setelah pasca bergantinya dari kepemimpinan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, kemudian ternyata ini berubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Ya. Ini saya coba menjelaskan dari runtutan dari pemilu ke pemilu, kemudian bagaimana regulasi yang mengatur tentang hak pilih TNI Polri. Nah, pada tahun 1969, sebelum pemilu yang kedua yang dilaksanakan pada 1971, itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum
Nah, di situ di pasal 11 dinyatakan bahwa anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih. Jadi bukan tidak punya hak pilihnya ada tapi tidak digunakan. Jadi dulu masih TNI Polri masih bergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau kita kenal dengan ABRI. Berjalan lagi pemilu 71 sampai dengan reformasi ya, kira-kira bunyi undang-undangnya masih seperti itu. Nah, kemudian pasca reformasi 97 terakhir Orde Baru melaksanakan pemilu, kemudian berganti kepemimpinan dan kemudian dilakukan transisi pemilu di 99. Nah, di pemilu 99 walaupun sudah berubah ya, tapi masih keluar juga undang-undangnya bahwa dalam pasal 3 dijelaskan pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 tahun 99 yang kemudian menjadi dasar untuk melaksanakan pemilihan umum di 99 bahwa anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya. Masih sama juga. Jadi dipertahankan bahwa ABRI ini ya masih tidak memilih juga walaupun pada saat itu setelah reformasi. Lanjut. Kemudian setelah pemilu 99 maka kita akan melaksanakan pemilu di 2004. Nah, ini juga yang menjadi concern kita bahwa undang-undang kepemiluan ini setiap 5 tahun pemilu selalu berganti. Ini nanti menjadi pembahasan juga. Nah, dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, di pasal 145 itu dinyatakan bahwa dalam pemilu tahun 2004, nah di sini dinyatakan tahunnya anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan hak pilihnya. Ini sudah berpisah, ABRI itu menjadi TNI dan Polri. Tapi di sini dinyatakan ya, ini karena memang ada satu proses politik yang terjadi ya, di mana kalau di masa Orde Baru ya, pas 71 sampai dengan 97 TNI Polri tidak memilih, tapi mereka terwakili di DPR dalam fraksi ABRI. Jadi saat itu ada anggota DPR itu ada yang dipilih dan ada yang ditunjuk. Nah, yang ditunjuk itu di samping anggota DPD pada saat itu atau utusan golongan, tapi dan kemudian ada juga ABRI yang digabungkan dalam fraksi ABRI. Nah, pasca pemilu 99 setelah reformasi, fraksi ABRI ini berniat dihapuskan. Maka di tahun 99 jumlahnya sudah berkurang. Jadi di hasil pemilu 99 jumlah anggota fraksi ABRI di DPR itu berkurang dari sekitar 70-an menjadi sekitar 38 orang. Jadi berkurang hampir 50% karena menjelang transisi memang diwacanakan akan dihapus pada pemilu berikutnya. Nah, maka di Undang-Undang 12 ini tahun 2003 nyatakan bahwa anggota TNI Polri tidak menggunakan hak pilihnya di 2004. Berarti ada wacana atau keinginan bahwa pada pemilu-pemilu yang selanjutnya mungkin TNI Polri ini akan diberikan hak pilihnya kalau melihat situasi memang sudah memungkinkan untuk itu. Nah, yang paling aktual sekarang, tapi kemudian memang ini menjadi pembahasan tapi belum berlaku sampai sekarang. Nah, di Undang-Undang 7 tahun 2017 yang menjadi dasar regulasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, pasal tentang TNI tidak menggunakan hak pilihnya, TNI Polri itu masih ada, masih eksis. Itu di pasal 200, bunyinya dalam pemilu, anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih. Nah, ini masih ada. Nah, jadi, walaupun di pemilu 2004 sudah disampaikan bahwa, wah ini 2004 kita larang. Mungkin ke depan ada, tapi sampai sekarang 2019, 15 tahun berikutnya, ya 3 pemilu, ini masih bertahan. Lanjut. Next. Bisa di next? Ya, sebelumnya ya. Oke, nah, jadi mungkin dalam tabel yang gampang untuk kita pahami ini kira-kira seperti ini. Jadi hak memilih dan dipilih TNI atau Polri dalam pemilu ini kita bagi 3 ya, dari orde karena ini memang praktek politiknya yang mempengaruhi bagaimana
hak pilih TNI Polri ini ya, dan hak memilih dan hak dipilihnya ini bagaimana. Jadi di Orde Lama ya 1955 saya tandai hak memilih itu ada. Hak dipilih ini kayaknya salah juga ini. Hak dipilih ternyata memang ada beberapa seperti Abdul Haris Nasution menjadi anggota legislatif, tapi pada saat itu beliau ternyata nonaktif. Jadi sudah nonaktif karena ada kejadian politik sebelumnya ya. Jadi hak dipilih ini juga tidak ada. Hak memilihnya ada. Kemudian untuk di pemilu di masa Orde Baru dari mulai 71, 77, 82, 87, 92, 97 sampai dengan 99, hak memilih tidak ada TNI Polri. Tapi hak dipilihnya ada dengan penunjukan. Nah, mereka menjadi anggota fraksi ABRI. Jadi TNI Polri masih bersatu dalam ABRI. Jadi mereka tidak memilih tapi terwakili di DPR. Nah, kemudian pasca reformasi di 2004, 2009, 2014, 2019 hak memilihnya tidak ada, tapi juga tidak terwakili dalam di DPR, tidak ada ditunjuk juga. Jadi ini yang menjadi ini apa namanya transformasi dari pemilu ke pemilu terkait dengan hak memilih dan dipilih dari TNI Polri. Jadi 55 boleh memilih, ya. 55 ini juga disebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah. Kemudian di Orde Baru 71 sampai 99 hak memilihnya tidak ada, tapi mereka terwakili dalam fraksi ABRI di DPR dan MPR. Kemudian pasca reformasi hak memilihnya tidak ada, tapi hak dipilihnya juga sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Baik, lanjut. Nah, bagaimana dengan hak asasi? Apakah ada hak asasi yang mengatur tentang bahwa ada orang-orang tertentu terkait dengan profesi seperti misalnya TNI Polri tidak memilih? Ini bisa kita lihat bahwa dalam undang-undang tentang hak asasi manusia, ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 43 ayat 1 dibunyikan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi memang tidak ada pembatasan bahwa profesi tertentu ini tidak memilih. Walaupun memang di beberapa negara juga pembatasan itu juga ada berlaku. Ada di negara yang itu tidak membatasi TNI Polri, tapi yang dibatasi adalah institusi penyelenggara pemilihan misalnya. Jadi kalau satu departemen yang menyelenggarakan pemilihan umum, kemudian yang terlibat dalam departemen itu tidak memilih. Nah, itu juga ada. Tapi di Undang-Undang Hak Asasi Manusia kita itu tidak dibedakan. Kemudian di Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi kita, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi ini sama semuanya, ya, tidak ada perbedaan. Lanjut. Ya, nah ini yang menjadi kenapa kita melakukan diskusi ini juga karena kita melihat di dalam rancangan undang-undang pemilihan umum yang sedang dibahas oleh DPR. Ini versi yang terakhir nih, Bu Ninis, yang 6 Maret ya kalau nggak salah saya. Jadi yang kita lihat bahwa di dalam syarat-syarat pemilih itu ya, itu ini sama dengan Undang-Undang 7 sebelumnya kan, bahwa untuk dapat didaftar itu ya tidak memiliki gangguan jiwa, kemudian tidak dicabut hak pilihnya. Nah, di Undang-Undang 7 itu di bawahnya ada satu ayat lagi yang mengatakan bahwa TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya. Tapi di Undang-Undang 7 di rancangan undang-undang ini tidak ada. Nah, ini apakah ini merupakan rencana ya dalam regulator, dalam hal ini DPR bersama dengan pemerintah untuk mulai memberikan hak pilih bagi TNI Polri, sehingga ini perlu kita bahas bersama-sama, mungkin nanti bisa juga untuk menjadi input kepada para pembuat keputusan. Jadi di dalam rancangan undang-undang ayat atau pasal tentang TNI tidak menggunakan hak pilih itu tidak lagi dicantumkan. Jadi ini kita lihat sebagai mungkin ada intensi ya, mungkin ada keinginan daripada regulator untuk melihat bahwa mungkin ini saatnya sudah bisa mengembalikan hak pilih TNI dan Polri. Ini kita
bahas nanti, mungkin bisa diberikan masukan nanti oleh Ninis. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana hak pilih militer, tentara atau militer di negara-negara di dunia. Jadi ternyata dalam laman ACE Electoral Knowledge Network, ya, lembaga yang memperhatikan tentang kepemiluan di dunia. Kalau dunia itu ada ACE, ada apa? IFES, ya, IDEA. Kalau di Indonesia Perludem, ya, terutama. Kemudian ada lembaga-lembaga yang lain juga, JPPR misalnya, dan lain-lain. Nah, di ACE Electoral Knowledge mereka menyatakan bahwa ketika ditanya bagaimana sih tentang hak pilih militer di negara-negara di dunia, itu dijawabnya di websitenya, di lamannya itu, 2 negara yang di dunia yang dikenal tidak memberikan hak memilih kepada personil militernya adalah Indonesia dan Republik Demokratik Kongo. Jadi kita dan Kongo yang sampai saat ini masih mempertahankan bahwa tentara tidak memilih. Nah, di tempat-tempat lain tentara itu memilih, tapi tata caranya disesuaikan. Awalnya mungkin ada yang memilih di barak-barak, tapi mungkin agak sensitif karena nanti akan ketahuan, oh ternyata di barak. Misalnya kalau tentara atau polisi di Brimob apa gitu kan, di Brimob Ulele, apa Ujung Bate, ternyata yang menang partai A, berarti ini partai pendukung partai A. Kemudian di satuan yang lain partai B misalnya, atau calon B. Nah, ini yang dikhawatirkan menimbulkan agak sensitif nanti. Jadi menimbulkan perbedaan-perbedaan atau mengkotak-kotakkan kalau istilahnya. Nah, jadi ada juga metode yang lain adalah bahwa para tentara ini atau polisi ini yang di barak, ya, kalau militer di luar negeri kan identik di barak, tidak seperti kita banyak di masyarakat juga. Nah, mereka ini diliburkan dan pulang dan kemudian memilih di TPS-TPS sesuai dengan alamatnya, sehingga tidak ada ketahuan kecenderungannya kemana. Sebenarnya ini agak ironis juga karena sebenarnya pemilihan dengan pos, ya, pemilihan by mail itu yang kemarin di Amerika itu paling banyak terbanyak, ya, terkait juga dengan COVID, ya, secara jumlahnya paling banyak dalam sejarah orang menggunakan pemilihan dengan alternatif dengan pos itu. Ternyata awalnya itu adalah metode pemilihan yang diberikan kepada tentara itu di masa Presiden Abraham Lincoln. Jadi kalau Abraham Lincoln berarti tahun 1860-an, karena beliau kan meninggalnya 1865. Jadi itu adalah metode yang untuk memberikan kesempatan kepada militer itu untuk memilih. Jadi mereka memilih dengan pos, dikirim, baru dihitung. Kemudian di Kanada, itu tentara atau militer itu, TNI Polri itu memilih di baraknya, kemudian dikumpulkan dan dibawa ke TPS di ibu kota dan dihitung di sana, dan dipastikan itu dihitung sebelum menghitung yang lain. Nah, ini dilihat di luar negeri, bahkan upaya-upaya untuk menjaga hak pilih TNI Polri itu bahkan menjadi trigger atau menjadi contoh untuk metode pemilu yang kemudian ternyata baik untuk kita laksanakan, tidak hanya untuk tentara saja. Bahkan di Amerika pada tahun 2012, pada saat itu Obama masih menjadi presiden, Obama menuntut, ya, atau menggugat kekhususan cara memilih yang diberikan kepada militer di negara bagian Ohio. Jadi di Ohio itu pada waktu itu diberikan kekhususan militer boleh memilih 3 hari sebelum hari H. Nah, Obama menggugat supaya kekhususan itu tidak hanya diberikan kepada militer saja, tapi juga diberikan kepada semua penduduk di Ohio. Dan kemudian itu dikabulkan oleh mahkamah. Nah, ternyata kan sekarang ini pemilihan pendahuluan seperti ini efektif, terutama untuk kita yang sedang mengalami wabah pandemi di dunia. Di Korea Selatan ternyata pemilihan pendahuluan ini mendapat persentase tertinggi sepanjang sejarah terkait orang yang memilih dengan melakukan datang pada pemilihan awal. Lanjut lagi. Baik, ini negara-negara yang memberikan hak pilih kepada polisi dan militer. Jadi rata-rata negara di dunia ini memberikan hak pilih kepada polisi dan militernya. Nah, saya pikir ini pengantaran saja. Sebagai penyelenggara tentu kita tidak punya preferensi bahwa kita mendukung supaya TNI Polri ini memilih atau tidak memilih. Tapi
mungkin ini menjadi semacam gambaran kita bagaimana sih sebenarnya untuk TNI dan Polri ini. Kalau kita sih sebagai penyelenggara melihatnya bahwa sebenarnya TNI Polri ini lebih gampang untuk kita data ya. Persoalan penyelenggara pemilih ini kan mendata pemilih misalnya. Tapi kalau polisi TNI Polri ini kalau pindah mereka pasti di samping ada surat secara kependudukan pasti ada surat SK juga misalnya. Seperti Pak Sony ini pindah dari mana pasti ada SK. Jadi gampang kita telusuri, kita data. Kemudian kita melihat juga bahwa saya pribadi melihat bahwa TNI Polri ini juga kita sering melihat bahwa pemilih ini dari sisi kuantitas saja, persentase pemilih. Tapi kita sering kurang memperhatikan secara kualitas. Kalau TNI Polri menurut saya ini satu bagian masyarakat yang terdidik, minimal kan SMA. Kalau sarjana, kalau perwira sudah pasti itu sarjana kebanyakan. Kalau yang bintara mungkin 50% sarjana, sehingga mereka ini pasti punya pengetahuan yang memadai, informasi yang memadai untuk memilih. Mungkin secara kualitas baik juga untuk diberikan hak pilih, tapi kita tidak dalam posisi mendorong atau tidak mendorong untuk TNI Polri memilih. Tapi baik sekali untuk kita diskusikan supaya kita lebih tahu, mungkin menjadi wacana untuk kita semua. Mungkin demikian penyampaian saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak juga atas kesediaan para narasumber untuk nanti menyampaikan materinya masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi nikmat ilmu untuk kita semua. Mungkin demikian Bu Eva. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra yang sudah memberikan pengantar tentang sejarah ya dari pembatasan hak pilih TNI Polri dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi, bahwa memang ada perubahan dari penggunaan hak pilih, baik itu hak memilih dan dipilih oleh anggota TNI Polri. Dan juga tadi Pak Indra juga menjelaskan juga, memberikan sedikit menambah pandangan wawasan ke kita bahwa hak pilih militer di negara di dunia ini juga bermacam-macam. Dominannya bahwa memang anggota TNI Polri itu memiliki hak itu. Hanya Indonesia dan Republik Demokratik Kongo yang tidak diberikan hak pilihnya. Sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Indra. Dan untuk kita melihat sekarang pandangan dari Pak Kombes Pol Sony Sanjaya, kira-kira hak pilih Polri dalam pemilu itu seperti apa, Pak? Nah, apalagi kalau kita melihat dari salah satu pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga di sana menyebutkan larangan anggota Polri untuk tidak ikut dalam politik praktis. Nah, kira-kira seperti apa? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu ya di sini di dunia maya dalam era digital, karena kita sudah menjadi masyarakat digital. Zaman now ya Pak. Rasa syukur kita juga kita kita panjatkan bahwa di era pandemi yang dengan banyak keterbatasan gerakan kegiatan, kita masih bisa melakukan kegiatan yang menjangkau beberapa tempat ini cukup luas, bahkan menjangkau Amerika juga apabila pesertanya ada di Amerika ya yang ikut. Terima kasih Pak Indra. Kemudian Ibu Khairun Nisa dan moderator Bu Eva dan seluruh peserta webinar ini. Terutama terima kasih kepada Pak Indra yang sudah memberikan ulasan yang banyak. Siap, Dir. Sehingga terima kasih. Saya hanya berbicara 1 menit di sini karena yang 19 menit sudah oleh Pak Indra barusan. Itu materi saya juga. Ya memang faktanya seperti itu ya, bahwa tahun 1955 TNI Polri itu pernah menggunakan hak pilih ya, hak politiknya. Ya, kalau ditanya kenapa sekarang tidak dan kenapa dulu boleh, siapa yang bisa menjawab dengan pasti? Tapi gambaran saya itu adalah pemilu pertama, kan? Negara baru berdiri tahun 1945, 10 tahun kemudian melaksanakan pemilu, belum pernah ada pengalaman sama sekali. Maka
teori negara semuanya sama di seluruh dunia, bahwa semua warga negara mempunyai hak pilih di seluruh dunia, maka Indonesia pun melaksanakan seperti itu. Namun kemudian, kalau bahasa kita itu adalah analisa dan evaluasi atau ANEF, ya. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan pemilu itu, maka kemudian lahirnya peraturan perundang-undangan yang berikutnya, yaitu Undang-Undang tahun 1969 tadi disampaikan, kemudian tetap MPR, dan sampai dengan yang sekarang hak, atau jadi bukan tidak punya hak politik, ya. Anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih, asalnya masih ada. Lalu kenapa demikian? Ya, saya sendiri sebagai anggota Polri, pada saat masuk itu, saya masih ingat ketika SMA, saya lulus SMA tahun 87 di Bandung, saya masih menggunakan hak pilih saya waktu di SMA. Dan setelah saya masuk, tahun pertama saya dalam pendidikan, saya mendapatkan materi tentang menyangkut tentang penggunaan hak pilih. Saya mulai berpikir, oh berarti kemarin itu adalah yang pertama bagi saya dan terakhir, ya, bagi saya untuk menggunakan hak pilih saya. Karena selama sekian tahun setelah saya masuk mendaftar, mengikatkan diri pada organisasi kepolisian, pada institusi kepolisian, saya tidak akan menggunakan hak ini sampai pensiun, ya. Nah, dan itu tahun 87 saya menggunakan hak pilih sebelum saya menjadi anggota Polri. Lalu dikaitkannya dengan hak, loh, kan setiap warga negara itu kan punya hak, ya kan? Setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya memang betul. Tetapi setiap anggota Polri dan setiap anggota TNI sebelum masuk itu sudah mengisi sebuah form, ya, sudah menyatakan bahwa saya setuju tidak akan menggunakan hak pilih salah satunya, ya. Kemudian saya tidak terikat dengan partai politik. Saya bukan merupakan anggota partai politik, bukan merupakan pengurus partai politik. Loh, setuju tidak? Ya saya setuju. Nah kalau tidak setuju, bagaimana? Ya gampang. Kalau tidak setuju, ya nggak usah ikut. Nggak usah ikut pendidikan, kan begitu, ya. Nah jadi memang bukan satu keterpaksaan. Jadi apakah anggota TNI dan Polri itu dipaksa untuk tidak menggunakan hak memilih atau hak dipilih? Bukan. Kenapa? Ya ini adalah memang satu kesadaran bahwa ketika saya menggabungkan diri kepada institusi Polri, dan saya sudah menyadari bahwa saya tidak akan menggunakan hak pilih. Kenapa? Karena sebelum masuk sudah kita sudah membuat sebuah penataan, ya. Nah, lalu bagaimana? Bahkan tentang penggunaan hak ini sendiri sekarang ini sudah semakin jelas, banyak sekali aturan-aturan internal. Kalau tadi Pak Indra menyatakan menguraikan tentang undang-undang, jadi secara internal para pimpinan Polri sudah menekankan netralitas anggota Polri. Netralitas anggota Polri itu berarti kan sama dengan tadi berkaitan dengan penggunaan hak pilih, ya. Jadi kalian tidak boleh ikut memilih dan juga tidak, selama menjadi anggota Polri, tidak memiliki hak untuk dipilih. Oleh karena itu kalian harus netral. Nah, harus netral ini adalah satu penekanan kaitannya dengan hak pilih kembali, ya. Ada surat telegram Kapolri, ada peraturan, ya, surat edaran Kapolri, surat telegram, dan sampai sekarang apalagi pada tanggal 9 Desember di berbagai daerah di Indonesia itu ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur, maka kemudian aturan-aturan tentang netralitas ini kembali ditekankan untuk mengingatkan tentang hak, ya, tentang hak pilih tadi, hak pilih dan hak memilih dan hak dipilih, bahwa kalian tidak punya hak untuk itu, apakah tidak menggunakan hak untuk memilih, tapi kalian harus netral.
mohon maaf ini, gambaran saya sebagai pribadi, 30 tahun saya menjadi anggota Polri, ya, saya berdinas di berbagai daerah, di Jawa Barat, di Polda Metro Jaya, kemudian Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Barat, dan sekarang di Aceh. Dinamika kegiatan pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati demikian tinggi aktivitasnya. Dengan berbagai karakter masyarakat yang berbeda-beda tentunya. Dengan berbagai tingkatan pendidikan, ya, intelektual. Berbagai dinamika itu diwarnai oleh hal-hal seperti itu. Dan itu juga sama berada pada diri setiap individu anggota Polri. Maka ketika misalkan saya membayangkan kalau seandainya saya seandainya dengan pangkat waktu itu Ibda, AKP, Kompol sampai sekarang Kombes, saya ikut memilih, kira-kira apa yang terjadi? Saya memiliki calon yang ingin saya pilih, tapi di satu sisi saya harus juga mengamankan. Saya secara pribadi, ini mohon maaf, saya tidak akan fokus untuk melaksanakan tugas saya menjaga keamanan. Kenapa? Ini sekarang ini pendukung saya nih. Ini adalah calon yang katakanlah jagoan saya sekarang hari ini kampanye. Kira-kira bagaimana? Di situ akan terjadi konflik individual. Ya, internal saya. Wah, ini ya kalau melanggar-langgar dikit, bolehlah. Kenapa? Nah, begitu saya senang sama dia. Kan begitu ya. Tapi kalau ada yang misalkan, wah ini lawan jagoan saya nih, gimana? Namanya manusia, karena kita bukan robot, ya. Wah itu kan tidak boleh Pak, ya memang tidak boleh. Tetapi manusia siapa sih yang bisa dicegah di dalam hatinya dan kemudian diimplementasikan dengan tindakannya. Tindakannya personal tidak apa-apa, tapi ketika melekat dengan tugas, fungsi, ya dan kewenangan bahwa saya terkait dalam satu institusi alat negara, maka itu akan menjadi tindakan institusi. Ya, saya berseragam, tapi saya punya pretensi, saya punya, oh ini jagoan saya nih, gitu kan? Di satu sisi di lapangan saya harus netral. Nah, kemudian saya melakukan satu tindakan dipengaruhi oleh perasaan hati saya, suka atau tidak suka, maka kemudian tindakan saya menjadi tindakan institusi. Jadi sangat gamblang sekali ya. Nah, tapi kan di negara lain tidak. Ya, wallahu alam. Inilah Indonesia. Saya yakin di negara lain juga sama. Karena apa? Manusianya sama. Hanya aturan yang berbeda. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa di dalam rancangan undang-undang yang baru tidak disebutkan tentang hak memilih anggota Polri atau anggota TNI itu memang tidak menutup kemungkinan karena kan dinamis. Perkembangan politik ini dinamis. Bukan berarti harga mati, bukan berarti sangat pasti bahwa ini dilarang, tidak. Politik itu dinamis, ya. Politik itu dinamis dan politik Polri, institusi Polri dan TNI adalah politik negara. Politik negara mengatakan ya kita harus begitu karena kan kita tidak boleh berbeda politiknya dengan politik negara. Jadi seperti itu ya. Bahkan di dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sudah disebarkan, di sana diatur dengan jelas sanksi. Bahkan barusan saja, mohon maaf, jam 8.30 saya mengikuti arahan Bapak Kapolri, penekanannya tentang ini kembali. Bahwa tanggal 9 Desember hanya tinggal 14 hari lagi, kita akan melaksanakan pengamanan. Nah, ini kita akan melaksanakan pemilihan, tapi penekanannya beliau adalah melaksanakan pengamanan. Tidak boleh ada lagi, jangankan yang lainnya. Mohon maaf. Aturan dari pimpinan itu, perintah dari pimpinan itu untuk berfoto saja, ya. Berfoto saja, kita sudah diatur. Tidak boleh lagi foto untuk sementara ada begini gitu ya. Padahal ini kan seperti misalkan angkatan saya. Angkatan saya itu kalau berfoto, semua begini. Kenapa? Ini lambang angkatan saya, gitu kan. Dan ada berapa? Ada 220 orang. Tapi bayangkan, ketika saat ini berfoto langsung begini, gitu ya. Wah ini, ada di mana kabupaten ini? Wah ini, jangan-jangan Bapak ini pendukung calon nomor 1. Nah, jadi untuk sementara, selama masa pilkada ini, sampai dengan pemilihan,
tidak boleh menunjukkan jari 1 atau 2 atau 3 di dalam berfoto. Kenapa? Karena itu akan ditafsirkan dan dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan politik. Sampai seperti itu. Jadi bukan hanya tentang ya Anda tidak memiliki hak pilih, tetapi juga diatur dengan tegas. Banyak sekali pejabat-pejabat ya pada tingkat Kapolres dan lainnya Kapolsek yang dicopot karena apa? Karena ya terindikasi atau dapat ditafsirkan tindakannya itu bisa mempengaruhi pendapat masyarakat bahwa dia mendukung salah satu pasangan. Kira demikian secara jelas tadi urutan undang-undangnya sudah dijelaskan oleh Pak Indra ya. Ini barangkali lebih jelasnya nanti kita akan berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony. Ini saya kalau ngeliatin Pak Sony ini bawaannya sigap aja nih Pak ya. Karena aura Pak Sony ini memang kita harus selalu dalam kondisi sigap. Auranya udah keluar aja gitu Pak. Terima kasih Pak Sony atas iya. Aura terima kasih. Jadi saya singkat aura kasih. Aura kasih Pak. Terima kasih Pak Kombes Pol Sony Sanjaya. Tadi Pak Sony menjelaskan bahwa hak politik itu ada, hanya saja tidak digunakan karena memang terkait dengan tugas dari seorang Polri itu adalah harus menjaga keamanan dan menjaga netralitas dan juga tidak menggunakan hak pilih itu nanti akan berpengaruh dan juga menimbulkan konflik individu seperti yang disampaikan oleh Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Sony. Sekarang kita akan melihat lagi secara lebih luas ya. Kira-kira bagaimana menurut pandangan dari Perludem terkait dengan hak pilih TNI Polri di dalam pemilu. Karena kalau saya juga ada melihat dari salah satu website Perludem itu menegaskan di sana Perludem itu mengatakan bahwa TNI Polri tidak boleh memberikan hak suara di dalam pemilu. Nah, ini kira-kira kenapa? Silakan Ibu Ninis. Ya, baik. Terima kasih Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama terima kasih Pak Indra dan rekan-rekan dari KIP Kota Banda Aceh yang sudah mengundang ya. Lalu juga yang saya hormati Pak Sony Sanjaya. Sekarang kita diskusi terkait hak pilih TNI dan Polri yang ini tema yang jarang dibahas tapi penting untuk dibahas gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal hak pilih TNI Polri ketika sedang membahas rancangan undang-undang nomor 7 tahun 2017, isu ini sempat menjadi bahan diskusi juga sebetulnya di antara kami setidaknya ya masyarakat sipil sempat mendiskusikan ulang hal ini gitu. Apakah perlu hak pilih TNI Polri ini digunakan gitu ya dalam pemilu atau tidak. Nah, saya kalau boleh diizinkan Mbak Eva bisa saya share screen tapi di sini saya masih di disable Mbak. Jadi kalau boleh saya dibantu. Nah, tapi sebelum aksesnya dibuka, saya langsung saja. Nah, kalau kita bicara soal standar pemilu demokratis ya, ada beberapa indikatornya gitu ya. Misalnya ini saya ambil dari di International IDEA, misalnya yang pertama adanya dasar-dasar standar pemilu yang diakui secara internasional. Jadi misalnya seperti konvensi-konvensi HAM gitu ya, konvensi hak sipil dan politik yang diakui secara internasional itu masuk juga dalam kerangka hukum kita. Lalu ada hak untuk memilih dan dipilih, ada kerangka hukum pemilunya gitu ya, kerangka hukum pemilu tentu yang bisa memberikan kepastian hukum, lalu ada sistem pemilunya, ada penetapan batasan daerah pemilihan khususnya untuk pemilu DPR atau DPRD, lalu ada lembaga penyelenggara pemilunya, pendaftaran pemilih yang akurat, akses terhadap surat suara, kampanye pemilu yang demokratis, akses ke media, kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran dana kampanye, pungut hitung yang transparan gitu ya, peranan partai politik, pemantau pemilu, dan juga kepatuhan terhadap penegakan hukum. Lalu juga ada standar pemilu demokratis dari Profesor Ramlan Surbakti yang pada intinya sama dengan apa yang disampaikan di International IDEA. Ada hal-hal yang menjadi penekanan. Yang pertama adalah adanya kesetaraan ya. Adanya kesetaraan atau perlakuan yang setara antara masing-masing calon gitu ya. Jadi ada perlakuan yang setara, ada kesetaraan antar calon karena salah satu dari asas pemilu kita kan adil ya. Adil maksudnya termasuk juga dalam kesetaraan itu.
Nah, lalu kalau beranjak kita mendiskusikan bagaimana sebetulnya peranan polisi dan TNI ya dalam sistem demokrasi di Indonesia, ini saya kutip dari penelitiannya LIPI yang menyebutkan bahwa perannya adalah sebagai alat atau sebagai bagian dari lembaga negara. Jadi lembaga negara yang melakukan operasi di bawah pemerintahan. Jadi dia adalah wakil negara gitu ya. Yang kedua, dia punya fungsi penegakan hukum atau law enforcement, termasuk juga memastikan menjunjung tinggi supremasi hukum, penting untuk menegakkan hukum, dan juga ada fungsi pencegahan, preventif gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks pemilu atau pilkada, kita harus jujur ya, kita harus jujur juga bahwa terkadang dalam sebuah proses pemilu atau proses pilkada itu berpotensi menimbulkan segregasi di masyarakat gitu ya, yang tidak jarang juga misalnya bisa juga menimbulkan konflik di masyarakat. Kita melihat pengalaman-pengalaman di daerah. Nah, TNI Polri punya fungsi untuk pencegahan sebelum ada hal itu terjadi, sudah dicegah terlebih dahulu. Nah, ini sebetulnya tadi yang sudah Pak Sony sampaikan, kalau misalnya sebagai institusi TNI dan Polri diberikan hak pilihnya itu bisa digunakan gitu ya, mereka punya fungsi pencegahan, bisa terjadi tadi tuh ada mungkin konflik batin secara psikologi gitu ya, kalau karena tadi ada keterbelahan dalam mendukung salah satu pasangan calon. Lalu yang ketiga adalah perannya jaminan ketentraman masyarakat dan kepatuhan kepada hukum. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Jadi tidak membela kekuasaan karena ya sumpahnya kan sumpah untuk setia kepada negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Sama halnya dengan ASN gitu ya, juga sumpahnya sama. Sumpahnya adalah ya kepada negara gitu ya, tidak terhadap penguasa yang sedang punya jabatan atau kedudukan tertentu. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Indra, hak politik TNI Polri dari pemilu ke pemilu tadi disebutkan memang hanya di hak pilihnya itu bisa digunakan ketika pemilu 55. Setelah itu tidak digunakan lagi hak pilihnya, tetapi sejak pemilu tahun 60 ya, mulai DPR GR sampai kemudian pemilu sampai dengan DPR tahun 2004, ada fraksi ABRI gitu ya di DPR RI, walaupun memang jumlahnya kemudian terus menurun. Nah, yang kemudian sampai setelah 2004 hak pilih tadi tidak digunakan dan juga perwakilan di lembaga legislatif juga tidak ada. Nah, lalu tadi kalau dikaitkan dengan tugas utama Polri, tentu ada tugas pertahanan, menjaga pertahanan negara, melindungi dan melayani ya, to serve and to protect, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tadi pilkada atau pemilu yang ada potensi apalagi kalau misalnya persaingannya sangat ketat gitu ya, menimbulkan fragmentasi di masyarakat. Peran dari TNI Polri kan menjaga supaya tidak terjadi perpecahan itu gitu, sehingga ketika misalnya alat negara ini kemudian memiliki keberpihakan gitu ya, dikhawatirkan tadi akan semakin bisa dalam tanda petik memperkeruh situasi yang sudah terfragmentasi tadi gitu. Nah, tentu ada ada beberapa hal ya yang menyebabkan ketidaknetralan. Misalnya ada motif pribadi, misalnya ada intervensi atasan, atau juga ada minimnya pemahaman terhadap regulasi, atau juga politik balas budi. Nah, tadi juga sudah disampaikan gitu ya, bentuk-bentuk indikator netralitasnya seperti apa. Berfoto tidak boleh, bahkan kalau untuk ASN saja, kalau untuk ASN memberi tanda like atau dislike pada status media sosial itu juga sudah bisa dianggap sebagai bentuk ketidaknetralan gitu ya, mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan calon. Menulis status di media sosial bagi ASN itu juga mengindikasikan ke arah ketidaknetralan gitu. Jadi sudah ada surat edaran ya, kalau untuk ASN ada surat edaran dari Menpan RB, lalu juga kalau dari TNI Polri ada dari jajarannya juga sudah mengeluarkan maklumat-maklumat gitu ya untuk menjaga netralitas itu sendiri.
Nah, kemudian tadi, kenapa kemudian dalam konteks Indonesia untuk saat ini gitu ya, TNI dan Polri masih penting untuk menjaga netralitasnya, karena tadi punya fungsi untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga pertahanan preventif gitu ya, di mana tadi pemilu ada potensi untuk menimbulkan segregasi, perannya di situ tidak kemudian memperkeruh gitu ya kalau ada keberpihakan. Lalu juga menunjukkan profesionalitas TNI Polri dan juga menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini dilakukan secara demokratis. Nah, memang sempat kemudian muncul beberapa diskusi gitu ya, beberapa diskusi untuk hak ini bisa dipergunakan kembali gitu ya. Nah, dari diskusi yang dulu pernah muncul ada beberapa aspek gitu ya kalau memang hak pilih TNI Polri ini mau digunakan dalam pemilu. Yang pertama tentu ketika sebelum diberikan hak pilih TNI dan Polri ini perlu menunjukkan adanya profesionalitas di dalam lembaganya yang tidak hanya tercermin dari minimnya konflik yang terjadi di internal lembaga ataupun di eksternal lembaga gitu ya. Jadi adanya profesionalitas ini tentu harus diuji, ada survei internal misalnya, ada kajian yang panjang gitu ya, kajian yang panjang, yang serius, yang mendalam untuk bisa menunjukkan bahwa ya sudah siap gitu ya. Nah, pertimbangan yang kedua adalah untuk meminimalisir hadirnya mobilisasi atau pemanfaatkan TNI Polri sebagai kekuatan politik baru yang seperti dulu pernah terjadi di Orde sebelumnya, maka penting bagi institusi ini untuk dipimpin oleh individu-individu yang lahir pada generasi reformasi gitu ya, sehingga punya stereotip atau cara pandang yang baru mengenai demokrasi. Ibu Ninis, ya bisa sudah kita berikan share screen, bisa. Oh, ini sudah terakhir Mbak, jadi enggak. Nanti saya bisa share filenya saja ya. Lalu yang ketiga ada pemahaman mengenai demokrasi, pendidikan politik, proses rekrutmen, serta pelatihan pendidikan anggota TNI Polri yang dilakukan untuk menghilangkan cara pandang yang lama terhadap TNI Polri terhadap politik. Dan yang terakhir adalah kalau memang mau mengembalikan tadi hak politiknya, ya tentu tidak hanya perlu diatur dalam undang-undang pemilu, tapi juga undang-undang yang terkait, khususnya undang-undang TNI dan juga undang-undang Polri. Begitu Mbak Eva dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kita bisa lanjut lagi pendalamannya di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ninis. Tadi sudah memaparkan bahwa peran TNI Polri di dalam sistem politik itu lebih kepada sebagai alat atau bagian dari lembaga negara. Dan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan juga akuntabilitas hukum dan menjaga keamanan preventif negara, jadi mungkin akan bisa memunculkan kontradiksi dari sisi TNI Polri secara pribadi apabila hak pilih itu digunakan. Terima kasih Bu Nisa. Kita mungkin sekarang akan lebih memperdalam lagi ya dari isu yang kita diskusikan hari ini, dan kita akan membuka komunikasi interaktif supaya diskusi ini juga bisa lebih dialogis. Kita buka sesi pertama untuk 3 penanya yang ingin bertanya. Bisa langsung raise hand, menyebutkan nama, asalnya dari mana, dan pertanyaannya itu langsung kepada siapa. Dan poin yang ditanyakan ini kami sangat berharap memang berkait dengan tema yang kita angkat hari ini, yaitu hak pilih TNI Polri. Baik, kita persilakan kepada penanya, 3 penanya pertama yang ingin bertanya. Kami persilakan. Ini sebagian peserta juga bergabungnya melalui akun Facebook KIP Kota Banda Aceh nih, Bu Ninis dan Pak Soni. Jadi, kalaupun di sini mungkin terlihat tidak terlalu ramai, tapi sebagian juga bergabungnya di akun Facebook. Baik, kita persilakan kepada yang ingin bertanya lebih dalam ya tentang isu. Isu ini sebenarnya cukup hangat ya untuk diperbincangkan. Seperti tadi kata Bu Ninis, walaupun memang sangat jarang didiskusikan, tapi sangat memang hangat gitu. Karena terkait dengan hak pilih TNI Polri. Kita persilakan. Baik, saya Bu. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsia. Izin bertanya, Pak. Dari tadi
kan saya mendengar tuh tentang undang-undang atau peraturan TNI dan tidak ada hak pilih ya kan. Jadi saya menangkap tentang sistemnya saja, tentang undang-undangnya saja. Ibarat kata, kalau ditanya sama orang lain, apakah di Indonesia mengadakan hak pilih untuk TNI dan Polri? Dan saya hanya bisa jawab, ya atau tidaknya saja dan sesuai dengan undang-undang. Tapi saya tidak tahu tuh moto undang-undang itu apa, tujuan dan efeknya untuk negara apa perbedaan manfaat diadakan undang-undang tersebut dengan tidak diadakan gitu kan. Kita tidak tahu karena orang-orang hanya mengetahui tentang adanya undang-undang saja. Jadi ibarat kata, masyarakat Indonesia itu selalu turun-temurun suka mengikuti sistem tanpa mengetahui sistem yang diikuti itu apa, tujuan dari sistem itu apa, hanya mengetahui adanya sistem tapi tidak menguasai maksud dari isi sistem tersebut. Ini mungkin hanya pertanyaan ya Bu, bukan ideologi. Jadi mohon penjelasannya Pak, biar saya lebih paham gitu. Itu saja, terima kasih Pak. Rahmawati ingin bertanya kepada siapa? Terserah yang mau bersedia menjawab. Baik Rahmawati. Jadi Rahmawati dari Vinsip Unsia ini merasa kurang paham betul ya dari undang-undang yang disampaikan tadi bahwa terkait dengan pembatasan hak pilih TNI Polri. Baik, kita kita undang lagi untuk 2 penanya yang ingin bertanya. Dua penanya lagi untuk bisa sekalian dijawab oleh narasumber kita. Baik, mungkin sambil menunggu, langsung saja nih ya, kita sambil menunggu pertanyaan yang lebih lanjut. Kita minta tanggapan dari, sebenarnya sedikit banyak tadi sudah dijelaskan ya, cuma mungkin lebih dipertajam lagi ya, dari Ibu Ninis mungkin ya. Oke, baik Mbak Eva. Saya coba jawab ya, secara umum ya. Saya jawab secara umum begini, tadi Mbak Rahmawati. Yang pada intinya saya menangkap adalah masyarakat itu tidak memahami sebetulnya ya maksud dan tujuan dari undang-undang itu sendiri seperti apa. Nah, kalau kita mau merefleksi ya dalam konteks undang-undang pemilu misalnya, sebetulnya salah satu cara yang salah satu cara yang bisa digunakan untuk bisa memahami sistem politik atau sistem pemilu di Indonesia adalah dengan betul membaca undang-undang pemilu. Nah, tapi memang undang-undang pemilu kita ini kalau kita bicara dari sisi strukturnya, dari sisi ininya memang tidak memudahkan mereka yang membacanya gitu. Mungkin saya atau Pak Indra, teman-teman penyelenggara pemilu, kita yang sehari-harinya memang sudah dalam urusan pemilu mungkin ya familiar gitu ya kalau membaca undang-undang pemilu. Tapi masyarakat umum itu memang sulit gitu ya untuk bisa memahami struktur. Karena misalnya ada yang dibahas di awal gitu ya, di awal sudah dibahas tentang KPU, tapi ternyata di belakang ada lagi gitu yang terkait dengan membahas penyelenggara pemilu. Jadi tidak pembagiannya atau pembukuannya itu memang belum sistematis gitu ya. Apalagi kalau kita bicara Undang-Undang 7 ya, Undang-Undang yang terakhir ini, itu kan menggabungkan antara Undang-Undang penyelenggara pemilu, Undang-Undang pemilihan pemilu presiden dan juga undang-undang pemilu DPR, DPRD dan juga DPD gitu ya. Jadi undang-undang yang dijadikan satu atau istilahnya dikodifikasi. Tebal sekali undang-undangnya, ada sekitar 400 pasal gitu ya yang memang tidak mudah bagi masyarakat umum gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ketentuan kampanye gitu ya, itu kita harus buka bab yang mana gitu. Itu memang tidak dimudahkan walaupun memang ke sininya itu ada upaya untuk membuat itu menjadi sistematis. Nah, untuk bisa memahami misalnya dalam satu isu ya hak pilih terkait dengan hak pilih TNI Polri ini betul memang tidak dijelaskan juga secara detail di bagian penjelasannya misalnya kenapa TNI Polri tidak menggunakan hak pilihnya gitu ya, karena di bagian penjelasan undang-undang pun dalam penjelasannya ditulisnya sudah cukup jelas gitu. Nah, memang perlu agak menarik jauh ke belakang dari konteks sejarahnya gitu ya.
harus membaca naskah akademisnya gitu ya, pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya yang kemudian sampai pada titik undang-undang yang terakhir ini gitu. Kenapa sampai sekarang dalam undang-undang itu TNI Polri tidak menggunakan hak pilihnya. Kalau kita melihat sejarah gitu ya, atau naskah akademiknya tadi, kenapa kemudian TNI Polri tidak diberikan hak pilihnya? Karena dianggap sebagai alat negara yang haknya itu perlu dibatasi gitu ya, ada haknya yang perlu dibatasi karena tadi punya fungsi menjaga persatuan dan kesatuan, preventif untuk mencegah konflik gitu ya, dan ada memang kalau untuk itu perlu agak menarik jauh ke belakang. Jadi memang betul dari sisi undang-undangnya sendiri tidak memudahkan ya, tidak memudahkan masyarakat umum atau awam membaca itu gitu. Jadi Mbak Rahmawati kalau ingin memahami lebih jauh gitu ya, harus agak panjang nih merunut ke belakangnya. Mungkin begitu Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Nunisya. Mungkin memang bahasa undang-undang, bahasa hukum itu tidak mudah dimengerti oleh masyarakat dan agak sedikit jemu untuk membaca gitu mungkin Bu Nunisya. Mungkin bisa ditambahkan juga lagi dari Pak Ketua, kiri apa yang ditanyakan oleh Rahmawati tadi. Silakan Pak. Saya? Ya. Ya, makasih. Pertanyaannya bagus nih. Yang pertama, sudah mau ikut ini juga, ini menjadi trigger untuk bisa memahami lebih jauh lagi. Jadi memang kita kan kalau tadi ditanya apa sih tujuannya, sistemnya apa ya, memang semua apa yang kita lakukan ini kan harus dibuat aturannya. Jadi tidak bisa si A melakukan seperti ini, si B menginterpretasikan B, si C menginterpretasikan C. Tapi kita harus punya satu landasan yang sama ketika kita ingin melakukan sesuatu. Sebagai contoh dalam melaksanakan pemilu. Ini memang menjadi menjadi refleksi ya. Ini tadi seperti disampaikan Pak Sony tadi kan, Pak Sony bilang bahwa Pak Sony ini tamat SMA-nya 87 tadi Pak ya. Beliau 87 tamat SMA. Nah, adik Rahmawati ini tamat SMA-nya mungkin 2019. Jadi sekitar 30 tahun setelah Pak Sony berkarir di kepolisian, beliau baru tamat SMA kan. Jadi artinya apa? Bahwa ada dimensi waktu di sini. Jadi mungkin apa yang kita pahami dalam perspektif kita ya, saya yang mungkin sedikit lebih muda dari Pak Sony, tapi sempat bersekolah atau bahkan berkuliah pada masa Orde Baru misalnya, yang secara nyata melihat dinamika politik di mana waktu itu bagaimana sih peran TNI dan Polri. Tapi sekarang kan berbeda dengan adik-adik ini yang SMA-nya tamat tahun 2020 misalnya. Nah mereka mungkin tidak punya bayangan bagaimana sih, apa sih yang menjadi faktor atau latar belakang kenapa kok TNI Polri ini tidak diberikan hak pilih. Nah ini refleksi yang ini karena tadi Mbak Bu Ninis tadi kan juga menyampaikan bahwa pertukaran generasi. Nah itu menjadi juga faktor. Jadi saya pikir ini refleksi nyata bahwa undang-undang regulasi itu juga nanti akan berubah sesuai dengan perjalanan waktu. Karena nanti para regulator ini mungkin 10 tahun ke depan sudah bukan lagi orang-orang yang mengalami kedewasaan, mengalami beraktivitas punya pengalaman pada masa bagaimana peran TNI dan Polri dulu begitu dominannya gitu. Sehingga ini akan merubah juga perspektif dan pembuatan dan proses pembuatan undang-undang. Mungkin itu dari saya, Bu Eva. Paparannya dan juga tadi Bu Ninis. Dari Pak Kombes Pol Sony mungkin. Ya. Terima kasih Mbak Rahmawati ya. Rahmawati ini berarti anak saya nih, kalau masih kuliah kan. Anak saya yang kedua masih kuliah juga. Jadi ini satu pertanyaan kritis, tapi memang ini ciri khas ya mahasiswa-mahasiswi. Di dalam tataran implementasi
penjelasan tentang tujuan ya dari suatu undang-undang itu adalah apa yang tertulis di dalam naskah undang-undang itu sendiri. Namun seperti yang di dalam teori ini sistem seperti ini tujuannya apa itu tidak lagi secara letterlek tertulis di sana. Tetapi para ahli, ya, para regulator kita di lembaga itu legislatif di sana kan sudah terdiri dari para ahli, para guru besar, para praktisi, ahlinya ahli lah di sana. Itulah yang merangkum semua teori hasil perbandingan ya sistem di negara-negara dengan kondisi real di Indonesia, itulah menjadi wujudnya sebuah undang-undang. Jadi bukan kita biasanya hanya mengetahui sebuah sistem, tidak tahu manfaatnya. Tidak demikian juga. Ya. Ketika kita melihat sistem di negara lain kok lebih bagus ya daripada di sistem di kita, belum tentu ketika sistem itu diterapkan di negara kita dengan kondisi yang punya khas karakteristik yang seperti yang kita ketahui, belum tentu itu juga cocok. Ya. Dan yakinlah bahwa sistem yang sekarang diterapkan di negara kita itulah untuk yang paling baik. Untuk apa? Untuk negara kita. Buktinya apa? Ya buktinya sampai sekarang masih berdiri. Ya. Kemudian berbagai pemilihan, beberapa kali pemilihan presiden, beberapa kali pemilihan bupati, wakil bupati masih berjalan, dan sekarang kita sudah memasuki tahap yang sekarang kita hidup ini. Ya, negara kita masih berdiri, ya, situasi Kamtibmas itu masih relatif aman, kita masih bisa nyaman, kita masih bisa berjalan, ya. Jadi membandingkan dengan sistem di negara-negara lain bisa itu sebagai bekal kita, sebagai wawasan kita. Tetapi apa yang kita lihat di negara lain belum tentu itu baik untuk diterapkan sepenuhnya di negara kita. Sehingga pertanyaan mengapa masyarakat kita hanya mengetahui sebuah sistem, tetapi sistem ketika diterapkan tanpa tahu manfaatnya, justru sudah sangat tahu. Para legislator kita itu sudah sangat tahu manfaatnya. Tetapi kan tidak bisa ditulis letterlek di dalam undang-undang manfaatnya ini untuk ini loh. Karena itu adalah tataran teori. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Sony. Cukup menarik emang dan kritis tadi pertanyaannya. Jadi memang sebagai mahasiswa itu harus tahu alasan kenapa undang-undang itu dirumuskan, itu pastinya sudah ada alasan tertentu. Baik, terima kasih. Kita berikan lagi kesempatan kepada yang ingin bertanya lagi. Kami persilakan kepada penanya yang ingin bertanya. Bu Ninis, mungkin saya bisa bertanya sedikit ya dari apa yang sudah Ibu sampaikan juga sebelumnya, bahwa kalau dari Perludem kan tegas bahwa hak pilih ini sebaiknya tidak diberikan dulu kepada TNI Polri. Nah, ini kira-kira apa ada kaitannya dengan trauma politik di masa lalu ya terkait dengan dui fungsi ABRI? Apa ada kaitannya ke sana? Silakan Bu Ninis. Ya, ya itu memang jadi salah satu pertimbangan ya, Mbak Eva ya, gitu ya. Mungkin tidak hanya Perludem ya, mereka-mereka yang sampai sekarang masih berpendapat bahwa hak pilih TNI Polri itu tidak digunakan karena ada pengalaman di masa lalu gitu. Nah, tapi memang tadi gitu ya, sekarang ini ada kita dalam konteks Indonesia gitu ya, di mana tadi TNI Polri punya fungsi sebetulnya sebagai melindungi, melayani alat pemersatu bangsa, alat negara gitu ya, di mana ketika dihadapkan dalam konteks pemilu yang tadi berpotensi menimbulkan segregasi, harapannya mereka itu tidak ikut serta dalam bagian segregasi masyarakat itu kalau mereka bisa menggunakan hak pilihnya gitu ya. Jadi justru mereka hadirnya adalah untuk merekatkan atau mempersatukan ketika ada segregasi di masyarakat. Itu kalau dalam konteks Indonesia saat ini gitu ya.
bahwa kalau kita bicara hak memang punya hak gitu ya, tapi kan ada juga hak-haknya warga negara yang kemudian dibatasi. Siapa yang dibatasi itu ya alat-alat negara tadi gitu ya, ada TNI, Polri, termasuk juga ASN. Nah bedanya memang kalau ASN masih punya nih, masih bisa menggunakan hak pilihnya, tapi dalam kesehariannya gitu ya juga tidak diperbolehkan untuk menunjukkan keberpihakannya atau ketidakberpihakannya kepada salah satu pasangan calon. Jadi pada situasi itu Mbak Eva. Baik, terima kasih Bu Ninis. Ya memang sejarah masa lalu itu bisa menjadi refleksi juga untuk kedepannya seperti apa. Masih ada yang ingin bertanya terkait dengan pembatasan hak politik bagi TNI Polri di dalam pemilu? Kami persilakan, ada yang ingin bertanya? Ibu, dia bertanya, Bu. Baik, silakan dengan siapa, dari mana, dan ingin bertanya kepada siapa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya Rahmat Habibi, saya Ketua Aceh Perubahan Sigap di wilayah Aceh Berada ya. Terima kasih atas waktunya, Bu Eva. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Jadi langsung saja, saya ingin bertanya mengenai kepada Pak Sony ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Sony. Tadi kan kita sudah berdiskusi bagaimana hak pilih tentang TNI dan Polri di Indonesia ini. Nah, walaupun memang tidak ada hak pilih, tapi peran TNI dan Polri di negara Republik Indonesia ini sangat dibutuhkan dan juga sangat diinginkan oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, walaupun memang TNI dan Polri ini tidak ada hak pilih, tapi di lapangan kita melihat bahwa perannya TNI dan Polri ini sangat jauh dalam hal intervensi. Apa yang menjadi pertanyaannya adalah apakah bisa terjaga ataupun efektif TNI dan Polri ini netralitasnya di lapangan dalam mengawal misalnya ada pilkada atau pileg seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Nisa ya. Tadi ada sedikit kita singgung mengenai ASN, bahwa mereka ya walaupun ada hak pilih, tetapi ASN itu ya harus menjaga netralitasnya dalam hidup bernegara dan juga menggunakan sistem demokrasi seperti kita di Indonesia ini. Tapi yang menjadi masalahnya di lapangan, saya melihat bahwa ASN sangat tidak netral, karena di media juga kita melihat terang-terangan mendukung ataupun memberikan tanggapan-tanggapan yang isunya itu untuk berpihak kepada salah satu paslon misalnya, apalagi kita di Aceh ini kan akan berdekatan dengan Pilkada 2022, kalaupun itu pasti. Tapi adakah undang-undang yang mengatur tentang memberikan efek jera lah, misalnya memberikan efek jera kepada ASN yang memang melakukan terang-terangan dalam kampanye ataupun dan lain sebagainya. Karena gimana pun ASN kan juga bahagian daripada kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya tentang gaji yang mereka itu kan digaji oleh negara gitu. Mereka kan digaji oleh negara. Artinya netralitas ASN ini kan harus punya jelas-jelas harus punya independen. Artinya tidak boleh kampanye gitu. Kemudian pertanyaan terakhir yang saya tujukan kepada Pak Indra selaku Ketua KIP Kota Banda Aceh. Pak,
apakah pilkada di Aceh itu pasti tahun 2022? Karena ada info juga itu digeser menjadi tahun 2024. Jadi kalau memang pilkada di Aceh itu tidak pasti di tahun 2022, jadi apa gunanya ini UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun nomor 11 tahun 2006. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan kepada Bu Eva Maulida. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan ya. Cuma pertanyaan yang terakhir tadi untuk Pak Ketua itu sudah melenceng dari topik kita hari ini. Jadi itu terkait apakah Pilkada Acehnya dilaksanakan apa enggak di 2022. Sebelumnya kita sudah ada webinar di sesi yang sebelumnya kita membahas detail terkait dengan Pilkada 2002 itu. Baik, tapi sebelum itu kita masih terima satu pertanyaan lagi mungkin dari penanya yang ingin bertanya untuk sebelumnya kita serahkan ke narasumber untuk menjawab. Masih ada yang ingin bertanya? Kita persilakan jika ada yang ingin bertanya. Atau langsung saja ini kita serahkan dulu ya untuk pertanyaan pertama kepada Pak Kombes Sony ya terkait dengan netralitas TNI Polri di dalam pemilu. Itu kira-kira seperti apa, Pak? Ya, tadi kan pertanyaan efektif tidak di dalam mengawal pilkada dari Pak Rahman. Sangat efektif. Buktinya apa? Ya, buktinya sudah diuji dengan beberapa kali pemilihan presiden, beberapa kali pemilihan gubernur, bupati. Kita ini negara yang sangat besar, ya, negara yang besar. Seperti sekarang saja ada 300 lebih itu pemilihan bupati. Dan itu pengamannya kan Polri dan TNI. Tapi kan ada tuh yang tidak netral, ya individu, kan? Dan itu sudah ada aturannya, sanksinya ada. Nah, jadi sampai sekarang kan tidak pernah terjadi, misalkan ini satu Polda Aceh mendukung calon nomor satu Polda, gitu kan? Kan tidak ada. Tapi ya dari 480.000 anggota Polri yang tersebar seluruh Indonesia, buktinya ada yang tidak netral, Pak. Ya, berapa orang dan berapa persen? Ya, dari 480.000 itu. Dan mereka tentu ada sanksinya. Sehingga netralitas anggota TNI, Polri itu bisa dijamin dan kemudian aturan-aturan yang sudah dibuat untuk mengikat anggota TNI Polri terkaitan dengan hak-hak politik dan netralitas itu sangat efektif. Sangat efektif. Sehingga sampai sekarang kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran itu individual, itu ekses dari ya sebagai manusia tentu kan ada keinginan dan lain-lain. Nah itu tapi mereka tetap berhadapan dengan sanksi. Terima kasih. Baik Pak Sony. Pertanyaan kedua tadi ke Ibu Ninis ya, ada nggak Bu kira-kira undang-undang yang mengatur tentang sanksi ASN yang terlibat di dalam kampanye pemilu? Ya, kalau ditanya apakah ada sanksinya, ada di dalam undang-undang pemilihan, bahkan ada pidananya juga gitu ya. Ada pidananya, lalu juga dari KASN akan memberikan rekomendasi untuk pemberian sanksi. Nah, tapi memang ada masih ada beberapa permasalahan gitu ya. Nah, sekarang kalau di ASN itu kan ada pejabat pembina kepegawaian ya. Nah, yang biasanya kalau di pemerintahan daerah, PPK-nya itu adalah kepala daerah. Nah, terkadang di sini sebetulnya ada semacam konflik of interest-nya gitu ya. Misalnya ketika kepala daerah itu juga menjadi petahana, di sisi lain dia juga pejabat pembina kepegawaian. Nah, ASN di bawahnya tuh terkadang merasa ini nih dilematis nih, maju kena mundur kena gitu ya. Kalau menjalankan programnya pemerintah terkadang dibilang penyalahgunaan wewenang gitu ya. Nah, di sini masalahnya. Nah, kemudian yang sebetulnya perlu juga menjadi salah satu rekomendasinya adalah misalnya ketika ada pejabat pembina kepegawaian yang tidak
menindaklanjuti rekomendasi dari KASN. Kan PPK ini pejabat pembina kepegawaian juga punya atasannya gitu ya. Jadi misalnya kalau bupati ya atasannya gubernur, kalau gubernur atasannya menteri gitu ya. Nah, atasan PPK ini juga kemudian memberikan sanksi kepada PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN tadi gitu, sehingga pengawasannya gitu ya ataupun sanksi-sanksinya tidak berhenti di rekomendasi dari KASN. Nah, yang berikutnya yang juga bisa berperan sebetulnya adalah Bawaslu gitu ya. Jadi Bawaslu tidak sekedar dalam proses penegakan hukumnya saja gitu ya, tapi juga ya karena dia mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ya ikut mengawasi juga gitu. Kalau misalnya ditanya apakah regulasinya sudah banyak sekali, regulasi dari sisi undang-undang ASN-nya, regulasi dari undang-undang pilkadanya gitu kan, itu juga sudah ada. Nah, sekarang bagaimana regulasi itu kemudian bisa ditegakkan dan bisa diimplementasikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk pilkada kali ini sebetulnya KASN sudah memberikan sejumlah rekomendasi gitu ya, dan sudah ada juga sebetulnya yang ditindaklanjuti, ada yang rekomendasinya diberikan pembinaan, ada yang dan sebagainya gitu ya. Itu sudah ada Mas Rahmat, bahwa betul masih ada oknum ya, kalau mau dikatakan oknum ASN yang tidak netral ya ada banyak faktor gitu ya, ada motif pribadi misalnya, khawatir dimutasi, atau ada juga sebetulnya mungkin dia nggak mau tapi dipaksa atasannya dan sebagainya. Gitu Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Ninis. Jadi ASN juga agak dilema nih biasanya. Jadi kayak tadi nge-like aja itu bisa jadi masalah. Nge-like di slide itu kesannya kita mendukung. Ini pertanyaan ini juga sedikit keluar dari topik ini ya, Rahmat Habibie, dari 3 pertanyaan, 2 pertanyaan itu keluar dari topik. Untuk Pak Ketua, atau ada pertanyaan Rahmat, apa mungkin ada pertanyaan yang lebih fokus ke isu kita yang ingin ditanyakan langsung ke Pak Indra, selain dari Pilkada Aceh tadi di 2022. Tidak ada ya, Rahmat? Untuk saya ini belum. Belum. Oke, mungkin ya, jawab sekilas dari Pak Indra deh, kira untuk biar nggak kecewa nih Pak Rahmatnya. Kira-kira gimana Pak? Ya, sebenarnya kan kalau mengenai itu sudah kita laksanakan webinar kemarin, karena memang kita tahu isu ini update di masyarakat, terutama di Aceh. Kalau ketemu orang di Aceh ini memang Bu Ninis memang pasti ditanya nih, apa jadi nih Pilkada 2022 Aceh katanya, karena kita kan punya UPA. Jadi sudah kita webinarkan sebelumnya, kita undang itu Ketua Komisi 2 DPR RI, karena kita melihat bahwa kalau di regional di Aceh kita sudah bahas dan semua sepakat mau Pilkada 2022. Tapi tidak bisa kita lepaskan tadi, bagaimanapun kita terikat dengan regulasi. Kalau KPU ini, kami ini penyelenggara, kami siap saja melaksanakan. Nah, tapi kita terikat juga bahwa kita ini hierarkis. Coba dibaca di putusan MK yang nomor 51, 61 kan, bahwa kita ini hierarkis. Apalagi KIP Kota Banda Aceh, ya kita tunggu dari KIP Aceh ini gimana kan, dari KPU bagaimana. Kemudian undang-undangnya bagaimana. Jadi kalau untuk Banda Aceh, sepanjang yang diperintahkan kita siapkan. Kita sudah diperintahkan kemarin siapkan anggaran. Kita sampaikan kepada Pemko Banda. Kita siapkan, kita serahkan kepada Pemko Banda Aceh. Dan ternyata bahkan di antara semua kabupaten kota, 20 kabupaten kota plus provinsi yang menganggarkan anggaran di anggaran 2021 untuk pilkada itu kayaknya cuma Banda Aceh saja yang saya tahu. Nah, jadi anggaran kita itu malah sudah dianggarkan. Mata anggaran sudah ada untuk anggaran di 2021 untuk Banda Aceh. Jadi kita siap, tapi kita tidak bisa lepaskan bahwa kita ini hierarkis. Kita tunggu bagaimana perintah, karena wewenang pelaksanaan pilkada, pemilu dan pemilihan itu adanya di KPU. Jadi kita ini bukan lembaga yang berdiri sendiri, ya kita ada KPU, ada KIP provinsi. Kalau kota sih siap aja. Itu. Tapi kalau mau jelas lagi lebih detail, nanti buka di Facebook KIP Banda Aceh, itu ada diskusi kita, webinar kita sebelumnya tentang itu lebih komplit lah. Gitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ini kayak pengamat pemilu juga atau
Dari LSM nih Pak. Ya silap nih anggota KIP Melabuh ya Pak nih. Dari Abdia ya. Tadi dari LSM Abdia. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Rahmat. Masih ada yang ingin bertanya? Halo, Bapak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat sehari-hari yang terjadi selama ini. Tadi sudah kita bicarakan menyangkut dengan hak pilih TNI Polri. Nah, di sini kan sampai saat ini di era reformasi ini memang TNI Polri itu sebagai alat negara untuk menjaga keutuhan negara, sehingga mereka tidak terlibat di dalam memilih seperti itu. Nah, di undang-undang bahwa setiap individu itu mempunyai hak memilih. Setiap pemilih itu ada satu suara. Nah, menyangkut dengan kita bicara tadi menyangkut dengan netralisasi ya. Nah, maka karena TNI itu juga mempunyai keluarga gitu kan. Ada anak, ada istri seperti itu. Nah, mungkin kalau kita sebagai TNI Polri itu untuk netralisasi bisa kita menjaganya. Nah, yang saya ingin tahu nih ya, karena menyangkut dengan netralisasi, bagaimana menjaga netralisasi itu di tingkat keluarga yang paling kecil ya. Mungkin terlalu besar, kalau tadi kita berbicara misalnya netralisasi di lingkungan yang lebih luas. Nah, ini kita berbicara di lingkungan yang paling kecil, keluarga. Apakah netralisasi ini bisa terjamin di lingkup keluarga? Karena keluarga TNI Polri itu kan bisa memilih seperti itu. Nah, bagaimana konsistennya ini terhadap netralisasi TNI Polri? Nah, kalau itu tidak bisa dijaga, mungkin seperti Pak Ketua KIP sampaikan tadi, kenapa tidak TNI Polri itu memberi suara dalam pemilu baik itu presiden, legislatif maupun kepala daerah. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Menarik sekali ya pertanyaannya. Gimana tuh Pak Soni tuh? Kalau netralitas dari secara pribadi mungkin bisa, tapi kalau di dalam keluarga gimana Pak? Ya tidak, sampai sekarang kan di dalam era digital ini tidak ada aplikasi yang bisa mengontrol perilaku individu. Tidak ada aplikasi yang bisa mengontrol kamu harus ngomong begini gitu kan, nggak ada kan. Nah, jadi siapa yang bisa menjamin perilaku individu di dalam rumah gitu ya. Tetapi tetap bahwa ketika di luar ya, apalagi dalam konteks keseharian secara individu di luar, apalagi dalam pelaksanaan tugas, ya kita terikat dengan aturan itu. Tapi di dalam rumah itu siapa yang sih bisa mengontrol suami istri berbicara tentang apa? Sangat mungkin terjadi secara individu, kemudian wah si ini begini. Nah, tapi kemudian ketika pelanggaran itu dilakukan, siapa yang mengontrolnya, siapa yang menegakkan? Ya. Jadi saya kira itu manusiawi. Berarti itu balik lagi ke pribadinya ya Pak Soni ya. Saya kira ya semua manusia kan punya nafsu, punya pemahaman gitu kan. Hanya masalahnya adalah misalkan begini, seorang anggota Polri ya dengan istrinya berbeda pandangan politik. Istrinya cenderung kepada pilih si A, suaminya sebagai secara individu kepada si B gitu kan. Meskipun dia anggota TNI atau anggota Polri. Kemudian berdiskusi, berdebat. Lalu kemudian si istrinya apakah mengatakan, wah Anda melanggar gitu, Anda tidak boleh berpolitik. Kemudian istrinya mengadukan, kan saya kira tidak ya. Itu kan di dalam rumah. Nah, hanya ketika perdebatan itu terjadi di luar, nah inilah terjadi pelanggaran. Ya, kenapa? Karena bisa berpengaruh yang lebih luas. Kalau di dalam, saya kira ya itu sangat manusiawi, tetapi kan jangan sampai memberikan dampak keluar. Tapi ya tidak semua mendiskusikan masalah-masalah politik di dalam keluarga kan. Hanya ketika terjadi itu, dan itu sangat manusiawi terjadi. Mungkin saja, tetapi di dalam pelaksananya dia tidak boleh. Ya. Baik Pak Soni. Kira-kira Pak, selama 30 tahun perjalanan Bapak di sebagai anggota Polri ya, dan Bapak juga sudah berpindah-pindah tugas. Selama ini ada nggak Pak
salah satu anggota Polri itu yang secara tidak langsung tadi ikut terlibat atau apa ya, bukan terlibat sih istilahnya, mendukung hal-hal yang mungkin terlupakan gitu dan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh atasannya dari Polri sendiri. Ada nggak Pak? Ya, ada beberapa kasus ya, dan saya kira data pastinya ada di Mabes Polri ya, di daerah mana ada satu orang misalkan ya, ikut membantu membawakan alat peraga gitu kan, itu pun satu keberpihakan, dinilai satu keberpihakan ya. Kemudian berfoto dengan sengaja memberikan tanda apakah begini ya, itu kan oh ya sudah memang, kemudian berfoto bersama pasangan calon, ikut begini, misalkan ikut begini atau begini, itu kan memberikan kode-kode, itu sudah ditindak. Sudah ada aturannya. Aturannya mana ya? Aturannya yang sudah diumumkan, ya, yang sudah diumumkan oleh pimpinan Polri ke seluruh pelosok di mana Polri bertugas. Jadi pengawasan dari atasan juga sangat ini juga Pak ya, menjadi perhatian dari jajaran dan pusat. Pengawasannya kan struktural. Ya, pada tingkat Mabes Polri ada divisi Propam, di tingkat Polda atau provinsi ada, di tingkat kabupaten ada. Jadi struktural. Ya. Baik, terima kasih Pak Sony. Mungkin sedikit juga tadi dari presentasi yang disampaikan Pak Indra tadi juga ada beberapa negara di dunia itu justru memberikan hak pilih kepada untuk anggota militernya. Nah, menurut Bapak nih Pak Sony, kira-kira apa memang saat ini memang belum tepat ataukah ke depan karena wacana ini masih pemulihan hak pilih ini masih berupa wacana, kira-kira mungkin nggak Pak ke depan kalau memang hak pilih ini kembali digunakan oleh TNI Polri menurut pandangan Bapak, Pak? Politik negara yang sekarang berjalan adalah ini. Nah, inilah yang kami ikuti gitu. Ketika politik negara nanti berubah, ya kami ya ikuti dengan politik negara sepanjang diakui ya, sepanjang sah, legal ya, dan berjalan kan. Nah, politik itu kan dinamis. Ya. Ketika tahun 55 politik negara mengatakan bahwa anggota TNI Polri ikut memilih, kan kita ikut memilih, kan tidak mempermasalahkan. Nah, kemudian politik negara berubah bahwa tidak, ya kita juga tidak mempermasalahkan. Kenapa tidak boleh? Nah, itu adalah politik negara, politiknya TNI dan Polri adalah politik negara. Baik, terima kasih Pak Sony. Sebelum kita tutup, mungkin masih ada satu penanya, kalaupun juga ingin ada yang bertanya sebelum kita masuk ke closing statement. Apa masih ada yang bertanya? Mbak. Sepertinya udah tidak ada lagi. Kita mintakan closing statement ya. Yang pertama kita minta dari Bu Ninis ya. Kira-kira gimana nih closing statement-nya? Apakah memang mungkin ini belum waktu yang tepat? Kalaupun memang suatu saat wacana ini memang benar-benar dijalankan, apakah memang harus ada pengawasan lebih lanjut lagi, yang lebih ketat lagi atau seperti apa? Silakan Pak. Silakan Bu Ninis. Ya, kalau bicara dalam konteks saat ini, menurut saya masih penting untuk menjaga netralitas TNI Polri gitu ya, termasuk juga ASN di dalamnya. Karena tadi beberapa argumentasi yang disebutkan di awal tadi ya, ada potensi-potensi di mana pemilu itu menjadi kemungkinan terjadinya segregasi di masyarakat gitu ya. Peran TNI Polri dan ASN seharusnya bisa menjadi pemersatu ketika ada potensi-potensi itu muncul gitu, sehingga penting adanya netralitas dari TNI dan Polri ini. Nah, tapi memang kalau sebagai bahan diskusi tentu sah-sah saja gitu ya, mempertimbangkan misalnya melihat dari praktik-praktik di negara lain gitu ya, tapi juga kita perlu melihat lebih secara utuh juga gitu ya, karena kalau kita bicara soal pilihan-pilihan mulai dari sistem pemilu gitu ya, ataupun model-model yang diterapkan di negara lain, kan sebetulnya kita melihat mana yang cocok dalam konteks Indonesia gitu ya. Bisa jadi cocok di negara lain, tapi belum tentu juga cocok di Indonesia. Tapi memang bukan berarti menutup kemungkinan dilakukannya kajian secara mendalam, kajian secara intensif gitu ya, secara serius, mempertimbangkan segala sesuatunya gitu ya, termasuk juga mendorong misalnya pendidikan atau rekrutmen atau proses reformasi dalam instansi TNI atau Polri tadi. Itu saja Mbak Eva dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Ninis. Terima kasih juga tadi sudah men-sharingkan presentasinya ya, sudah ada linknya. Ini juga dari kolom chat juga ada yang menyatakan terima kasih juga nih materinya nih Bu Ninis dan juga ilmunya. Dari Amalia, dari Perludem, ikut menyaksikan acara ini seperti ya Bu Ninis. Baik, selanjutnya kita minta closing statement dari Pak Sony. Silakan Pak. Ya. Polri mempunyai tugas pokok, fungsi, dan peranan sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, sebagai pemelihara Kamtibmas, dan sebagai penegak hukum. Nah, ketiga tugas pokok, fungsi, dan peranan ini jelas memerlukan, jelas sangat dibutuhkan berkaitan erat dengan hak pilih yang sekarang itu, bahwa anggota TNI dan Polri itu tidak menggunakan hak pilihnya. Karena ketiga peranan itu. Sehingga apabila tiga peranan itu ada, kemudian hak pilih juga boleh dilaksanakan, seperti apa kira-kira netralitas atau pelaksanaan ketiga tugas pokok dan fungsi itu. Ketika Polri harus menjadi alat pemelihara Kamtibmas, tetapi dia ikut dalam kontestasi politik. Ketika dia harus menegakkan hukum, tapi dia juga ikut dalam kontestasi, ikut menjadi calon, ikut mendukung, terjadi pelanggaran, itu selalu siapa yang menegakkan hukumnya. Gitu ya. Nah, supaya di dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan Kamtibmas, di dalam penegakan hukum itu benar-benar netral, maka salah satunya yang kita pilih adalah sekarang kita tidak menggunakan hak pilih. Kira demikian. Baik, terima kasih Pak Sony. Terima kasih atas waktunya, luar biasa nih juga apa yang sudah disampaikan Pak Sony Sanjaya. Baik, sebagai penutup kita minta closing statement dari Ketua KIP Kota Banda Aceh, Pak Indra, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Eva. Saya memang apresiasi sekali forum pada hari ini ya, sangat representatif. Memang isu tentang hak pilih TNI Polri di Indonesia ini menjadi pembicaraan. Ada beberapa hal yang dari internal sendiri pun TNI Polri pernah ada keinginan, ada atmosfer untuk ingin menggunakan hak pilihnya, tapi juga ada sebaliknya. Menjelang pemilu 2004, Panglima TNI pada waktu itu mungkin TNI masih sudah mengatakan bahwa mereka ingin menggunakan hak pilihnya karena sudah menarik fraksinya dari DPR. Tapi di menjelang pemilu 2014, ketika Panglima TNI-nya Pak Gatot Nurmantio, sebaliknya beliau justru mengatakan bahwa belum saatnya TNI memilih. Jadi memang ini back and forth. Nah, kemudian ada juga isu-isu tentang misalnya tingkatkan dulu kesejahteraannya TNI Polri, baru berikan hak, baru buka keran untuk penggunaan hak pilihnya. Ada isu-isu seperti itu. Dan ini memang menarik. Kemudian ada juga apa yang disampaikan Pak Sony tadi memang representasi dari apa pendapat internal Polri dan TNI sendiri. Ada beberapa survei yang pernah dilakukan terkait dengan kepada internal TNI Polri, apakah mereka ingin menggunakan hak pilihnya, dan di kesemua survei itu yang dominan memang belum mau melaksanakan hak pilihnya, walaupun persentase tidak mutlak, 60%, ya, 55%, tapi mayoritas masih seperti pendapat Pak Sony tadi, itu memang refleksi dari apa yang suara dari internal TNI Polri. Jadi memang isu ini yang berkembang. Nah, kemudian menurut saya terkait dengan seperti saya sampaikan tadi, mungkin untuk lambat laun pastilah ini akan keran ini mau tidak mau akan lebih terbuka. Karena kalau kita bicara persoalan netralitas, persoalan independensi, maka ini juga isu yang sama terkait juga dengan ASN misalnya. Nah, bagaimana dengan ASN? Dan ini diperbincangkan tajam sekali. Bahkan ASN sendiri berani sekarang menyampaikan, Pak, di forum terbuka,
kami ini gimana? Kalau kami nggak dukung si A misalnya, yang notabene incumbent, begitu dia terpilih, langsung kita digeser, tidak dapat jabatan, ya kan? Jangankan tidak apa kalau dia tidak jelas saja mendukung siapa, tidak jelas menyatakan dukungannya, itu bisa bergeser. Itu terbuka disampaikan di forum-forum, ada juga di televisi. Nah kita kan nggak mungkin. Nah, begitu juga dengan penyelenggara pemilu ini bagaimana? Kita yang penyelenggara ini juga punya pilihan kan, tapi juga kita dituntut untuk independensi. Mungkin ini aturan-aturan, kemudian kesiapan mental, dan dimulai dari rekrutmennya sendiri, ini ke depan kita bisa siapkan. Karena lambat laun saya yakin, tadi kan terlihat tadi, ketika begitu angkatan yang tamat SMA 2019-2020, dia bingung, kenapa kok TNI Polri ini nggak dikasih hak pilih katanya, karena dia tidak mengalami, karena mereka tidak mengalami. Nah, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, mereka ini akan menjadi anggota DPR, mereka ini akan menjadi pejabat-pejabat di pemerintahan, ya. Mereka ini menjadi bupati wali kota, mungkin jadi presiden kan. Nah, jadi mereka akan sudah mulai membuka, pasti akan terbuka, karena itu lambat laun akan terbuka. Saya kan begitu. Nah, tugas kita, saya pikir ya ini tetap diwacanakan. Tadi Bu Nini sampaikan, ini isu yang nggak semua orang concern dengan isu ini, tapi ini penting. Nah, karena bagaimanapun ini salah satu fundamen pemilu, yaitu tentang hak pilih. Saya pikir begitu, Bu Eva. Kemudian sekaligus ini saya ucapkan terima kasih banyak. Pak Sony Sonjaya, terima kasih banyak. Di tengah kesibukan beliau dan pemberitahuan yang sangat singkat, beliau bersedia. Ini menunjukkan memang Polri ini memang betul-betul siap sekarang. Bahasa apa aja boleh nih kan, termasuk bahas pemilu juga siap beliau. Dan sangat tajam sekali. Terima kasih Pak Sony, mudah-mudahan sukses penugasannya. Tadi kalau Bu Ninis tadi Agustus nih, kalau saya lihat Pak Sony juga Agustus juga nih masuk ke Polda Aceh, kalau saya nggak salah. Saya lihat di Google. Mudah-mudahan sukses beliau, Pak Dir. Salam buat Pak Kapolda. Katanya ada tugas, ada dari Mabes Polri kalau nggak salah ya Pak. Ke Jakarta. Oh siapa? Ya. Nah, terima kasih. Kemudian terima kasih banyak buat Ibu Khairunisa, Bu Ninis, ya dosen kita ini, yang concern sekali dan ilmunya tentang kepemiluan luas dan mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita. Jangan bosan-bosan ya, Bu Ninis ya. Ke depan kalau ada ini kita mudah-mudahan bisa buat lagi event-event yang lebih baik lagi. Terima kasih buat semua partisipan. Ini partisipannya nggak banyak Pak. Biasanya ada sekitar 60-70 ya. Tapi ini nggak banyak. Tapi pertanyaannya paling bagus yang sekarang ini kayaknya. Tajam-tajam sekali. Nggak tahu nih dari mana datangnya. Baik, terima kasih kepada semua partisipan juga, kepada semua komisioner, anggota KIPUTA Banda Aceh, Pak Sekretaris, staf semua yang mendukung. Tidak lupa juga buat Ibu Moderator ya, yang selalu siap sedia dalam segala cuaca mendukung acara kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Memang isu yang kita angkat hari ini cukup hangat ya, cukup hangat terkait dengan hak pilih TNI Polri. Dan pembahasan ini kalau kita melihat dari media massa juga sudah beberapa kali dilakukan ya antara pemerintah dan DPR. Tapi memang masih berujung pada satu kesimpulan bahwa hak pilih itu adalah hak konstitusional anggota TNI Polri, cuma mungkin belum waktunya untuk digunakan saat ini dan belum tepat untuk diberikan karena memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus terkait dengan posisi strategis anggota TNI Polri yang dapat terganggu serta juga nanti akan mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber, pastinya kepada Pak Sony, Pak Kombes Sony yang pasti di tengah kesibukannya yang luar biasa masih menyediakan waktunya bergabung bersama kami, dan juga pastinya untuk Bu Ninis yang cukup luar biasa juga tadi telah membuka insight-nya ya, pemaparan dan juga memberikan wawasan kita terkait dengan pembahasan dari pembatasan penggunaan hak pilih TNI Polri. Terima kasih sekali lagi, kami mohon, kami harapkan bahwa semoga semangat, aspirasi, dan juga gagasan yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa memberikan masukan ya, khususnya kepada pemerintah dan badan legislatif yang saat ini masih dalam proses pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Semoga RUU pemilu yang nantinya ditetapkan itu bisa memperkuat sistem dan manajemen pemilu yang lebih efektif dan efisien, bukannya nanti malah menimbulkan kontradiksi di lapangan. Baik, untuk di ujung acara ini sebelum kita tutup, kita minta kepada seluruh peserta untuk membuka videonya. Kita akan lakukan foto dokumentasi bersama.
Operator, kami minta kepada seluruh peserta untuk membuka videonya. Kita berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Ya. Next. Lanjut, next. 1, 2, 3. Gaya bebas ya, sekali lagi ya, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Gaya bebas. Oke, makasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Kiki. Terima kasih kepada seluruh panitia juga yang sudah mencurahkan waktunya ya, sehingga acara ini terlaksana. Dan pastinya terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di acara kita hari ini. Dan kepada tadi penanya yang sudah ikut berperan aktif ya, Rahmat Habibi dan Rahmawati dan Rahmat Sadli. Rahmat Habibi juga nanti bisa membuka kembali ya di YouTube di channel KIP Kota Banda Aceh untuk pertanyaan